3 gitu ya. Nah, untuk reaksinya secara umum alkana itu adalah oksidasi dan substitusi radikal bebas. Nah, nanti akan kita lihat contohnya itu adalah oksidasi. Nah, sebenarnya banyak secara umum itu adalah substitusi gitu. Nah, sementara untuk alkena dan alkuna itu karena reaksinya biasanya melibatkan ikatan rangkapnya. Jadi reaksi yang terjadi itu biasanya adalah adisi. Oke. Ups, belum di. Oke. Nah, jadi bahan kimia ini seringkali punya nama yang berbeda tergantung dari asalnya gitu ya. Jadi kadang-kadang di suatu tempat itu karena dia dihasilkan misalnya dari suatu jenis tanaman gitu ya. Jadi kadang-kadang dinamai sesuai dengan nama tanaman itu gitu. Nah, jadi ini perlu persamaan persepsi di semua tempat. Nah, jadi kita mengikuti penamaan berdasarkan IUPAC ya. Jadi nama yang sudah ditetapkan oleh IUPAC yang mengikuti penamaan alkana gitu ya. Oke, jadi akhirnya nanti kita akan punya persepsi yang sama karena kalau misalnya kita persepsinya sudah sama, pada saat kita menulis misalnya artikel kimia gitu, kita bisa paham ini bahan yang harus digunakan adalah bahan yang sama gitu. Oke, nah jadi ini adalah nama dari senyawa alkana yang harus diingat gitu ya. Jadi sebenarnya secara prinsip kamu harus tahu 10 nama ini gitu ya. Jadi seperti kalau untuk 1 metana, 2 etana, kemudian propana, butana. Nah, ini kan metana, etana, propana, dan butana ini kan belum mengikuti penamaan seperti misalnya mono, di gitu-gitu ya. Jadi ini kan penta, heksa itu kan sudah mengikuti deret itu gitu. Nah, yang berbeda itu hanya 4 di awal ini saja, metana, etana, propana, dan butana gitu. Jadi kamu bisa melihat misalnya contoh-contohnya itu apa saja ya. Dan jumlah karbonnya mulai dari 1 sampai 10 ya untuk dekana. Oke, nah melihat dari daftar ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau jumlah karbonnya itu semakin banyak, berarti titik didihnya itu semakin meningkat. Nah, kamu seharusnya sudah belajar dari gaya-gaya antar molekul, ya. Jadi, menurut gaya antar molekul itu semua yang semua unsur, semua atom itu secara prinsip sebenarnya punya gaya London gitu ya. Jadi dia punya gaya antar molekul yang paling rendah gitu seharusnya energinya. Jadi tetapi ya jadi gaya van der Waals tetapi perlu diingat itu adalah bahwa semakin dia bertambah gitu. Jadi karena dia semakin banyak gitu ya jumlah atomnya, jadi dia akan semakin mudah dipolarisasi gitu. Jadi ini yang mengakibatkan karena dia mudah dipolarisasi gitu ya. Jadi akhirnya ikatannya akan jadi semakin kuat gitu ya. Uh, apa uh, Kalau rantai karbonnya ini semakin panjang. Nah, karena gaya antar molekulnya semakin kuat, maka kita perlu titik didih yang tinggi untuk mengatasi energi yang besar tersebut gitu. Jadi kira-kira itu alasannya ya, kenapa semakin panjang rantai karbonnya, titik didihnya semakin tinggi. Oke, nah tata nama ya. Jadi kalau untuk alkana tentu tadi sudah kamu lihat nama di belakangnya itu pakai ana ya. Jadi alkana. Nah, jadi kita harus pilih kalau punya senyawa itu kita harus pilih yang punya rantai karbon paling panjang gitu ya. Jadi seperti ini. Kita pilih yang 5 bukan yang 4 gitu. Kalau ada 2 rantai yang sama panjang, dipilih yang banyak substituennya gitu. Jadi kalau ini kan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa 6. Berarti ini heksana, tapi dia punya 2 substituen gitu ya. Nah, sementara ini kita bisa punya heksana juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi dia hanya punya 1 substituen gitu. Jadi kita harus pilih yang substituennya paling banyak gitu. Oke.
Nah, jadi substituen sendiri namanya mengikuti nama dari alkananya gitu ya. Kecuali nanti kamu lihat seperti misalnya apa kalau bentuknya seperti segitiga ini gitu ya, jadi dia menyiku gitu. Nah, ini kita namai sebagai isopropil. Nah, karena dia kehilangan satu proton, maka ini namanya jadi ada il gitu ya. Jadi metil, etil, propil gitu. Nah, ini tadi seperti saya sebutkan kalau bentuknya seperti ini berarti dia isopropil. Nah, kemudian kalau apa? Ini karena dia tidak di ujung ya, tidak di sini apa namanya? Sikunya, maka ini masuk ke secondary ya. Jadi sekunder, jadi butil sekunder. Nah, ini balik lagi jadi ini iso ya, jadi isobutil. Nah, kalau dia karbonnya semuanya mengikat karbon yang lain, maka dia tersier. Jadi ini tersier butil, ya. Oke. Nah, kalau pentana, nah ini jadi dia ini neopentana ya, karena dia ini satu karbon mengikat 4 karbon yang lain, jadi neopentil. Kemudian ada substituen dari golongan halogen, ya. Jadi ini karena muatannya negatif, jadi halida ya. Tapi namanya bukan fluorida, tapi karena dia bertindak sebagai substituen, maka harus dikasih akhiran O. Jadi fluoro, kloro, bromo, iodo gitu ya. Sebelumnya kan kamu tahu bahwa kalau ada muatan negatif itu namanya seharusnya pakai ida-ida gitu ya. Oke. Nah, tapi kita harus ganti kalau dia sebagai substituen. Nah, rantai utama dinomori sehingga substituen mendapat nomor sekecil-kecilnya. Jadi jika ada substituen mendapat nomor terkecil yang sama, maka prioritas berdasarkan abjad Inggris gitu ya. Jadi secara prinsip sebenarnya untuk substituen itu kita apa namanya berdasarkan abjad Inggris. Oke, kita kasih contoh misalnya di sini. Ini kan substituennya hanya satu karbon, berarti ini metil, ini juga metil. Kalau kita nomori dari sini, berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah 3 dan 5. Ya, ini berarti karena ada 2 metil, maka ini menjadi dimetil. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita nomori dari kanan, 1, 2, 3, 4, maka ini adalah 2 dan 4 dimetil. Gitu ya. Nah, karena 2 dan 4 itu nomornya paling kecil, ini kan ada nomornya 2 gitu ya. Jadi 2, 4 itu nomor paling kecil, maka kita harus menomori dari sebelah kanan gitu. Nah, kasus di sini ini adalah 2, 3, dan 6. Bandingkan kalau misalnya dari kanan, ini berarti 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 5, dan 6. Jadi angka ini lebih kecil dibandingkan angka ini. Jadi ini yang kita pakai. Ya, kemudian ini juga kasusnya sama begitu ya. Oke, kalau ini kemudian karena ada 1, 2, 3 berarti ini trimetil ya. Oke. Nah, ini kasusnya sama karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti ini adalah 3 etil ya, 5 metil. Dari kanan pun demikian 1, 2, 3 tapi ini menjadi sebentar, ini berarti 3 etil ya, kemudian 5 metil gitu. Nah, bandingkan kalau misalnya kita namanya adalah 5 metil 3 metil. Kalau dari kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3 metil, kemudian 5 etil. Nah, tadi disebutkan jika ada 2 substituen mendapat nomor terkecil yang sama, maka prioritas berdasarkan abjad Inggris. Nah, karena tadi berdasarkan abjad Inggris, jadi kita pilih yang ini. Ya. Jadi yang nomor yang terkecilnya itu kita kasih ke yang E, bukan yang metil gitu. Kan tadi kan sama ya, ini bisa 3, ini juga bisa 3 tadi ya. Oke, jadi kita pilih yang abjadnya diawali dengan berdasarkan abjad ya. Jadi ini yang paling awal itu adalah etil. Oke. Nah, 2 atau lebih substituen yang identik itu pakai awalan di tritetra dan seterusnya tadi sudah kita lakukan.
dua atau lebih jenis substituen. Jadi ini kalau jenisnya sekarang ya, jenisnya berbeda, diurutkan berdasarkan abjad Inggris gitu. Kemudian awalan di, tri atau sekunder, third itu diabaikan gitu ya. Jadi tadi kita punya dimetil, trimetil misalnya, nah itu kita mengabaikan, kita tetap berdasarkan M-nya gitu. Jadi trimetil, nah ini T ini kan apa jauh, atau misalnya dimetil, nah ini D ini lebih awal kan dibandingkan misalnya etil gitu. Nah tapi kita tidak melihat ini, kita melihat nama benernya gitu ya, jadi metil. Oke, nah tapi awalan iso, neo itu tidak diabaikan, ya. Oke, kemudian nama Ayupak ditulis sebagai satu kata tanpa spasi. Nah, antar nomor itu pakai tanda koma, tadi sudah saya tunjukkan di awal. Antara nomor dan huruf itu pakai tanda hubung. Jadi kalau misalnya kita punya senyawanya seperti ini, gitu ya. Tadi ini yang benar. Jadi ini kita bisa nomori 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena ini sama-sama, jadi ini adalah 3 gitu ya, metil. Karena ada 5, jadi ini pentana. Oke. Seandainya ini benar ya, seandainya ini benar, maka ini adalah 1, 2. Berarti kita nomornya dari ini. Berarti ini adalah 2 etil butana gitu ya. Tapi kan ini nggak benar gitu. Oke. Nah, ini kemudian namanya adalah tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kan ada etil dan ada metil. Nah, berarti kita harus pilih yang etilnya ya. Oke, jadi ini di posisi karbon nomor 3, 3 etil. Oke, kemudian 2 metil. Karena ada 6, maka ini adalah heksana. Oke, nah kalau ini benar, tadi ini benar karena ini bentuknya seperti ini. Berarti ini 1, 2, 3, ini adalah 3 isopropil. Ya, jadi ini isopropil heksana gitu ya. Tapi kan ini tidak benar. Oke, nah jadi sekarang untuk senyawa yang ini, berarti kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini tadi kita pakai yang ini ya. Jadi namanya adalah 2,4, ini tanda hubung dimetil 6, jadi ini heksana. Oke, nah ini tadi tidak benar. Oke, nah sekarang ini juga sama, 1, 2, 3, ini berarti ini kita pakai 2,3,6 tanda hubung trimetil heptana. Gitu ya. Oke, nah tadi ini juga kita sudah pilih bahwa kita mulai dari 1, 2 gitu ya. Jadi ini 3 etil, 5 metil heptana. Oke, ya. Jadi seperti itu. Baik, ini kebetulan contohnya tidak ada fluoro-kloro, nanti di belakang itu ada ya. Nah, kemudian ada sikloalkana, ya. Jadi ini juga adalah senyawa yang apa namanya? Dia ikatannya tunggal, gitu ya. Jadi ikatannya tunggal. Ini sebenarnya kalau melihat dari rumusnya, ini CnH2n, ini kan sebenarnya sama seperti alkena. Jadi kita bisa menyatakan bahwa sikloalkana itu adalah isomer, ya. Isomer dari alkena gitu. Jadi sekarang kita coba cek apa sih isomer itu gitu ya. Jadi isomer itu adalah beberapa senyawa dengan rumus molekul yang sama, memiliki struktur dan sifat yang sangat berbeda. Nah, ini adalah peristiwa kita bisa melihat gitu ya. Ini adalah karena ada cahaya. Jadi cahaya itu akan mengenai senyawa cis retinal. Nah, begitu dia terkena cahaya, maka semua yang tadi posisinya cis gitu ya, isomernya cis, maka ini berubah menjadi trans. Jadi trans retinal gitu ya. Ini coba saya kemarin nggak bisa jalan dia soalnya.
Ya, ini lambat sekali. Oke, padahal ini waktunya cuma sedikit. Apa yang ikatan tunggal itu seringkali bentuknya itu kan tetrahedral yang satu dengan tetrahedral yang lain gitu ya. Nah, kalau untuk eh, ikatan ganda dua itu sering sekali dia bentuknya datar gitu ya. Mungkin yang paling biasa kamu lihat itu adalah benzena gitu ya. Jadi ikatan ganda dua itu mengakibatkan suatu molekul itu menjadi datar. Oke, nah jadi isomer yang bisa dia punya itu adalah cis dan trans. Oke, nah kemudian ada isomer yang lain disebut sebagai isomer fungsional. Nah tadi sudah kita kasih contoh ya. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa sikloalkana itu merupakan isomer dari alkena. Nah kan alkana itu kan satu gugus fungsi, alkena juga satu gugus fungsi gitu. Jadi ini karena rumus molekulnya sama, maka disebut sebagai isomer fungsional. Oke, nah kemudian ada juga yang disebut sebagai isomer kerangka. Jadi rumusnya sama, tapi kita bisa menulis beragam struktur gitu ya. Jadi kalau ini kita melihat rantainya panjang semuanya, ini N-oktana, sementara yang di bawah itu iso-oktana, itu sudah bercabang. Nah ini kalau sudah pada tahu ya, ini bilangan oktan gitu. Ini sebenarnya berdasarkan jumlah molekul iso-oktana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya bensin gitu ya, kalau bilangan oktan gitu 100 berarti dia 100% itu adalah iso-oktana. Kalau 95 misalnya berarti 95%-nya itu adalah iso-oktana, 5%-nya itu bukan N-oktana kan. Jadi dia biasanya dicampur dengan pentana gitu. Jadi itu campuran untuk minyak biasanya. Oke. Nah, kemudian ada isomer posisi. Nah, ini berarti dia di posisi nomor berapa, posisi karbon nomor berapa. Contohnya, karbon di nomor 1 atau di karbon nomor 2, substituennya masih sama gitu ya. Jadi sama-sama bromo, tapi dia posisi 1 atau di posisi 2. Nah, jadi ini disebut juga sebagai alkil halida. Nah, jadi kalau kita melihat nama-nama seperti ini, ya, jadi ini berdasarkan IUPAC-nya, ini berdasarkan trivialnya. Jadi ini nama trivial gitu ya. Jadi nanti akan kita lihat banyak sekali contoh-contoh seperti itu ya. Jadi ini nama IUPAC, yang di bawah nama trivial. Oke. Nah, sekarang kita lihat reaksinya untuk hidrokarbon itu biasanya adalah reaksi oksidasi ya. Nah, ini yang paling sering kamu lihat ya, reaksi antara misalnya hidrokarbon dengan oksigen itu akan menghasilkan karbon dioksida dengan air ya. Nah, sebenarnya ada reaksi yang lain juga tadi reaksi substitusi. Nah, itu juga reaksi yang cukup umum juga untuk alkana ya. Jadi contoh dari reaksi substitusi itu seperti misalnya kita punya belum di untuk nulis. Oke. Ya, jadi kita misalnya punya rantai yang panjang gitu ya. Ini misalnya dengan kloro, tapi kita bisa ganti misalnya dia dengan bromo misalnya. Jadi ini reaksi substitusi. Oke. Nah, kemudian untuk yang ikatan rangkap itu biasanya dengan reaksi adisi, baik ganda 2 maupun ganda 3 ya. Jadi contohnya propena, ini menjadi polipropena. Nah, minggu depan itu kamu akan masuk ke senyawa polimer. Jadi kita akan bahas ya. Ini contoh-contoh senyawa polimer. Jadi biasanya ada dua metode untuk reaksi sintesis
polimer, itu satunya adalah adisi, biasanya untuk yang ada ikatan rangkapnya. Kemudian yang lainnya itu adalah reaksi kondensasi gitu ya. Jadi itu biasanya reaksinya akan kehilangan molekul kecil. Nah, kalau misalnya reaksi yang kita tambahkan untuk reaksi adisi itu seperti ini, maka untuk apa senyawa yang tak simetrik itu biasanya harus mengikuti aturan Markov-Nikov. Jadi di aturan ini yang kaya makin kaya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya apa contoh ya seperti ini, kenapa misalnya ini kan tak simetrik apa namanya jika reaksi dan reaktannya gitu ya. Jika reaksi dan reaktannya. Jadi ini reaktannya, reaksinya yang tak simetrik gitu. Berarti dia mengikuti aturan Markov-Nikov tadi. Nah, hidrogen ini akan terikat ke sini. Kenapa? Karena karbon yang ini mengikat karbon yang lain gitu ya. Jadi nanti pada saat ditambahkan lagi, maka dia akan lebih banyak ya di posisi yang ini gitu. Jadi biasanya itu akan kelihatan kalau ada 2 mol ya. Jadi ini akan masuk ke karbon yang lebih bebas biasanya, oke? Okay? Nah jadi ini hidrogennya ada di sini, Cl-nya ada di sini, gitu ya. Nah ini tidak teramati kalau misalnya kita menambahkan hidrogennya ke sebelah karbon yang terikat dengan karbon yang lain, gitu. Oke? Okay? Nah jadi itu contohnya. Kalau misalnya kita tambahkan di sini gitu ya, kasusnya juga sama ya. Jadi kalau misalnya ini ditambah dengan HCl gitu, maka hidrogennya akan ke sini, Cl-nya akan ke sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gugus fungsi ya. Jadi gugus fungsi yang pertama maksudnya di luar karbon-karbon gitu ya. Itu adalah alkohol. Jadi alkohol ini berarti karbonnya itu berikatan tunggal dengan oksigen, ya. Jadi contoh kegunaan dari alkohol itu kebanyakan itu pada makanan dan minuman, ya. Jadi etanol itu bahan dasar ya untuk pembuatan minuman beralkohol. Nah, kemudian bisa juga ada di otomotif. Contohnya ini sebagai bahan bakar. Nah, ini etanadiol ya. Etilen glikol itu anti beku gitu. Kemudian metanol ini bisa menjadi bahan bakar mobil F1 gitu ya karena dia punya bilangan oktan yang tinggi. Nah, ini bisa juga dihasilkan secara biologis gitu ya. Jadi bisa menghasilkan bioetanol atau biometanol gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada gliserol ya. Ini kalau misalnya dia oksigennya, maaf, ada hidroksilnya ada 3 gitu ya. Alkoholnya ada 3. Nah, ini namanya 1,2,3 propanatriol. Nah, kalau tadi 1,2 etanadiol gitu ya. Nah, ini propanatriol itu banyak ditemukan pada pelembab. Gitu. Nah, yang lain ini adalah fenol. Nah, ini karena nanti sebenarnya ada latihan ya. Jadi ini kita kebetulan untuk untuk tahun ini karena kurikulumnya baru gitu. Jadi kita tidak menjelaskan aromatik gitu. Tapi ini berasal dari benzena. Oke. Kalau dia berubah menjadi substituen, ini namanya menjadi fenil. Ya. Jadi ini namanya adalah fenil alkohol, maka namanya jadi fenol gitu ya. Nah, ini antioksidan. Oke. Nah, kemudian tadi etanol itu juga bisa dipakai sebagai desinfektan. Oke. Kemarin ini bisa kita lihat sebentar ya. Mudah-mudahan ini bisa dilihat.
Lambat banget. Oke deh, nggak bisa. Kemarin bisa. Oke, jadi ini saya mau menjelaskan biasanya untuk membuat ini, kalau ini berdasarkan anjuran dari WHO, itu menggunakan isopropil alkohol, ya. Jadi isopropil alkohol, kemudian ini menggunakan hidrogen peroksida dan menggunakan gliserin di sini. Jadi apa namanya? Hidrogen peroksida itu kan juga diketahui sebagai anti ini ya karena dia radikal ya. Jadi sebagai anti apa? Antibakteri gitu. Oke. Nah, jadi gliserin itu ditambahkan tadi sebenarnya dari gliserol ya. Gliserin itu ditambahkan karena dia tadi sifatnya melembabkan. Jadi ini tiga ini bahan yang disarankan. Jadi dengan penambahan pelembab ini, pada saat kamu semprotkan alkoholnya, itu kan biasanya kalau alkohol mengering, dia hilang gitu, menguap, itu akan meninggalkan kulit yang kering gitu. Jadi makanya ditambahkan dengan pelembab, yaitu dari gliserin gitu ya. Oke, nah ini ditunjukkan sebenarnya di sini dia akan batasnya ada di sini gitu ya. Ini sekitar berapa kemarin kalau tidak salah itu 500 mili gitu. Nah, jadi ini ditambahkan 1 cup. Ini kalau tidak salah sekitar 200-an sekian, 200 sampai 300 mili. Kemudian ini ditambahkan 1 sendok ini, kemudian ini juga hanya 1 sendok kecil saja gitu. Jadi ini di apa di volumenya ditambahkan sampai ke garis yang ada di sini gitu dengan air ini ekstra. Jadi diaduk, tinggal dimasukkan ke botol penyemprot gitu. Jadi ini cara membuat hand sanitizer itu dari anjuran WHO. Jadi kamu juga bisa buat ya kalau punya semua ini semua bisa dibeli ini bisa dibeli di toko obat sebenarnya semuanya bahannya ya. Jadi bisa buat sendiri. Oke, nah metanol itu bisa diproduksi secara komersil dengan cara seperti ini. Nah ini sebenarnya mungkin kamu pikirnya apakah dengan fermentasi bukan ya? Jadi kadang-kadang memang dengan fermentasi. Tapi kalau untuk metanol itu lebih ke sini. Jadi ini apa namanya dua gas ini disebut sebagai syngas. Kamu nanti bisa cek ya. Ini bisa cek di Google gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk menghasilkan metanol. Oke, secara industri. Nah, ini bukan metanol ya, ini adalah etanol. Berarti ini etana menghasilkan etanol. Nah, ini jadi dia menggunakan ini. Jadi dia hidrasi gitu ya. Jadi ini katalisnya adalah asam ya. Jadi ini reaksinya kalau melihat ini karena karbon ini mengikat oksigen, kita sebut sebagai oksidasi sebenarnya. Ya, kalau masih ingat sebenarnya dia kalau nambah gitu ya, nambah oksigen itu prinsipnya adalah dia teroksidasi. Jadi ini katalisnya adalah H2SO4. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa ada juga yang bisa dihasilkan dengan fermentasi, ya, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah kerja dari enzim. Jadi dihasilkan gula dulu ya dari pati ini biasanya menghasilkan gula, ya. Kemudian enzim itu mengubah gula menjadi etanol gitu. Jadi cuma kalau kita bicara fermentasi, ya, fermentasi itu akan memerlukan suasana yang sangat terjaga. Kenapa? Karena kita bekerja dengan makhluk hidup. Jadi enzim ini itu berasal dari bakteri gitu. Jadi kita harus usahakan supaya bakterinya bisa hidup gitu ya. Oke. Nah, jadi penamaan alkohol itu dimulai dari kita cek gugus alkilnya ya, baru OH-nya itu gugus hidroksilnya. Nah, ini jadi pakai apa
penambahan ol gitu ya. Jadi metanaol gitu. Jadi metanol, etanaol jadi etanol. Nah, ini yang di bawah metil alkohol, etil alkohol itu adalah nama trivial. Oke. Nah, contoh yang lain yang kalau dia bercabang itu adalah 2-propanol ya. Jadi 1,2 alkohol ya. Jadi dia adalah 2-propanol. Kadang-kadang ada penulisan begini. Jadi propan 2-ol. Itu menunjukkan bahwa dia ada di posisi nomor 2 gitu alkoholnya gitu. Oke, tapi ya kadang-kadang ada penulisan seperti ini. Kalau misalnya ketemu nanti itu maksudnya dia alkoholnya ada di posisi nomor 2. Tapi nama IUPAC-nya itu adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada misalnya ini 1, 2, 3 berarti ini adalah tersier alkoholnya. Kalau ini tadi sekunder ya. Oke. Nah, jadi ini karena karbonnya mengikat 4 karbon sudah jenuh gitu ya, maksudnya tidak mengikat hidrogen. Jadi ada karbon, jadi 3 karbon yang lain terikat pada alkohol, maka ini adalah tersier. Jadi namanya 2-metil ya, karena ini substituen. Oke, 2-metil, 2-propanol. Jadi alkoholnya di posisi nomor 2. Oke, nah berikutnya yang juga masih karbon dengan oksigen berikatan tunggal, ini adalah ether ya. Jadi kalau melihat kegunaan dari ether ya, itu bisa untuk anestesi, ada juga sebagai pelarut itu petroleum ether, kemudian sebagai di sini sebagai propelan dan refrigeran gitu ya. Ini dimetil ether. Kemudian ada juga tetrabutil ether ini sebagai anti knocking gitu ya. Ini harusnya ada C-nya di sini. Jadi anti knocking untuk menaikkan bilangan oktan. Oke, nah sekarang penamaannya kita harus lihat mana rantai panjang, mana yang rantai pendek. Rantai panjang itu sebagai induk alkana, rantai pendek itu sebagai cabang alkoksi. Maka namanya adalah alkoksi alkana, gitu ya. Nah kalau nama trivial kamu nggak perlu terlalu ini ya, karena nama trivial ini seperti saya bilang, ini nama trivial kadang-kadang berubah-ubah tergantung dari tempat. Oke, tapi kita ya biasanya diakhiri dengan ether gitu. Jadi nama gugus alkilnya diakhiri dengan ether. Oke, jadi kalau melihat contoh di sini ya kita cari yang cabangnya paling kecil, karbonnya itu sebagai alkoksinya ya. Karena ini simetris, maka kita bisa pilih yang mana saja. Mau ini alkoksinya atau dari sini ke sana alkoksinya sama saja. Maka ini namanya etoksi etana. Jadi kita sebutkan alkoksinya dulu baru alkananya gitu ya. Jadi ini etoksi etana. Nah, ini karena rantai ini lebih pendek ya dan 1 karbon, maka ini namanya metoksi gitu ya. Jadi metoksi 1, 2, 3 berarti propana. Jadi metoksi propana. Nah, itu adalah untuk ether. Nah, reaksinya ya untuk menghasilkan ether itu adalah reaksi kondensasi. Jadi ini dari 2 alkohol itu menghasilkan ether. Jadi kehilangan air gitu ya. Dibantu oleh katalis katalis asam ya. Nah, satu hal kalau misalnya suatu saat nanti kamu bekerja dengan ether, ya, siapa tahu nanti di tempat kamu di departemen kamu melakukan penelitian dan perlu pelarut ether, nah itu harus hati-hati ya karena ether ini begitu kamu buka gitu ya botolnya, itu kamu harus label dia. Jadi kalau misalnya sudah dibuka gitu, ini tanggal berapa 2 Desember misalnya 2020, maka kamu harus kasih di dalam di label itu kontainernya untuk melihat ya nanti kalau misalnya ada teman yang akan pakai gitu supaya dia tahu bahwa ini itu sudah terbuka berapa lama. Kenapa? Karena ether itu bisa membentuk peroksida gitu yang mudah meledak. Nah, ini jadi ini harus hati-hati ya. Oke, jadi biasanya kita bantu dengan memberikan besi sulfat ya untuk mereduksi supaya dia tidak kemudian menimbulkan ledakan gitu. Oke.
Nah, eh, itu untuk ether. Nah, sekarang kita mulai dengan karbon yang terikat ganda dua. Jadi kalau tadi karbon ikatannya tunggal, nah ini sekarang karbon ikatan ganda dua. Nah, ikatan ganda dua ini kita sebut sebagai karbonil. Ya, jadi CO ganda 2 itu disebut sebagai karbonil. Nah, senyawa apa saja ya yang punya gugus fungsi ini? Ada keton, ester, asam karboksilat, dan aldehida, gitu ya. Nah, biasanya keton itu sering dipakai sebagai pelarut, ya. Ini bisa melarutkan cat kuku juga. Kemudian ester itu biasanya punya bau yang cukup wangi gitu. Jadi sering dipakai sebagai flavor gitu ya, atau sebagai essence. Oke, pemberi rasa ya. Nah, kemudian asam karboksilat ya, ini kamu bisa lihat contoh-contohnya ya. Jadi dia karena bisa memberikan rasa asam gitu ya. Jadi asam karboksilat, contohnya asam asetat ya. Ini bisa untuk apa? Kita sebut sebagai cuka ya, bisa memberi rasa asam. Oke, dan pengawet makanan. Kemudian aldehid, ini formaldehida atau formalin, atau dia sering digunakan sebagai desinfektan. Kemudian tentunya pengawet gitu ya. Atau kita bisa buat plastik termoset. Nah, ini minggu depan ya kita lihat plastik termoset. Oke, nah jadi kalau kita namai untuk aldehid, jadi ini adalah aldehid, namanya itu adalah diakhiri dengan al, jadi alkana al. Jadi metanal, etanal, propanal gitu ya. Kalau keton itu diakhiri dengan on, alkan on gitu ya. Jadi metanon gitu ya. Propanon, butanon gitu. Nah, cuma ada nggak metanon? Metanon nggak ada ya. Oke, kenapa? Karena kalau melihat ke sini ya, ini kan aldehida COH. Berarti ini adalah dia letaknya di ujung ya. Jadi di karbon ujung karena salah satunya adalah hidrogen. Jadi ini masuk gugus aldehida. Tapi kalau keton, ini ikatan CO ganda 2-nya tuh diapit ya. Jadi diapit oleh dua karbon gitu. Jadi tadi seperti saya bilang nggak mungkin ini menjadi metanon, nggak ada ya. Oke. Nah, jadi kita mulai biasanya dari propanon ya, propanon atau butanon. Jadi ini yang paling sederhana karena contohnya adalah ini. Jadi metanon, etanon itu nggak ada gitu ya. Jadi contoh yang paling sederhana itu adalah propanon. Oke. Nah, karena karbonnya harus CO-nya harus di tengah-tengah dari dua karbon. Nah, jadi 1 2 3 propanon, 1 2 3 4 butanon gitu. Oke. Nah, nanti akan tergantung ya, kalau ini penamaannya tergantung posisi CO-nya ada di mana. Kalau dia posisinya seperti ini, kita nggak perlu tulis 2 gitu ya, karena posisi 1 nggak mungkin ya. Jadi nggak posisi 2 itu biasanya umum. Tapi kalau misalnya rantainya panjang gitu ya, panjang sekali, misalnya seperti ini, berarti kan 1 2 3, berarti ini 3 pentanon ya. Karena bisa juga 2 ya, bisa di posisi 2. Jadi kalau posisinya seperti ini berarti dia 3 pentanon gitu. Oke. Nah, senyawa ini aldehid maupun keton itu bersifat polar. Kenapa? Karena ada ini ya. Jadi karbonilnya yang sebenarnya bersifat polar. Jadi dia punya karbonnya delta positif, oksigen delta negatif. Nah, jadi artinya dia bisa berikatan dipol-dipol gitu ya. Jadi karena dia polar, ada ikatan dipol-dipol. Nah, karena ikatan dipol-dipol ini biasanya lebih kuat dari gaya London gitu ya. Jadi maka titik didihnya akan lebih besar gitu. Nah, cuma kalau kita bandingkan dengan alkohol, nah alkohol karena dia punya OH, kalau masih ingat gaya antar molekul, hidrogen yang terikat pada FON gitu ya, bisa membentuk ikatan hidrogen dengan FON lagi gitu. Jadi hidrogen yang terikat pada FON itu bisa membuat ikatan hidrogen dengan FON lagi gitu. Jadi artinya ini tidak bisa ikatan ikatan dipol-dipol, interaksi dipol-dipol
karena nggak punya ya, tidak, dia ini adalah non polar. Nah ini polar berarti dia bisa dipol-dipol. Nah ini polar juga, tapi dia punya hidrogen ya yang terikat pada oksigen gitu, berarti dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Oke, nah tetapi karena dia polar, dia bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Berarti airnya nih, hidrogen dari air, karena hidrogen ini terikat pada oksigen, nah itu bisa mengalami ikatan hidrogen dengan FON lagi. Jadi bisa dengan oksigen yang lain gitu. Jadi kalau kita larutkan dia dalam air, itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Makanya untuk yang bobot molekulnya rendah, dia bisa larut karena ada ikatan hidrogen ini. Nah, kalau sudah tinggi biasanya akan dipengaruhi oleh rantai karbonnya. Itu karbon itu kita sebut sebagai hidrofobik gitu ya. Jadi dia tidak suka dengan air. Jadi biasanya ini akan menjadi tidak larut gitu ya kalau rantai karbonnya sudah panjang. Oke. Nah, reaksi yang umum untuk alkohol ya, reaksi yang umum untuk membuat aldehid itu adalah dengan oksidasi alkohol. Ya, nah kalau kita melihat dari reaksi ini, ke kanan ini adalah asam karboksilat. Nah, ini kalau kita menggunakan oksidator yang kuat seperti ini ya, KMNO4, kemudian HNO3 pekat gitu. Nah, reaksinya tidak akan berhenti di aldehid, dia akan langsung ke asam karboksilat gitu. Nah, jadi supaya kita berhenti di aldehid, kita harus menggunakan oksidator yang tidak sekuat ini. Jadi kita gunakan oksidator khusus namanya PCC, piridinium klorokromat gitu ya. Nah, ini untuk menghasilkan aldehid gitu. Nah, jadi yang juga harus diingat karena posisi CO-nya harus di posisi ujung atau terminal gitu ya. Nah, maka kita harus menggunakan alkohol yang primer. Oke. Nah, kamu sudah bisa bayangkan seandainya kita oksidasi, berarti yang alkohol sekunder berarti hasilnya adalah keton. Kenapa? Karena ganda duanya nanti akan ada di tengah gitu ya. Oke. Contoh misalnya ini saya ganti ya. Jadi ini misalnya adalah ini CH gitu ya, atau ini R gitu. Nah, karena dia ada di tengah gitu, maka ini kemudian menjadi CO gitu ya, CO ganda 2, ini oksigennya, dan ini adalah masih R. Nah, ini adalah tadi keton. Nah, ini kalau dia adalah sekunder. Jadi kalau alkohol sekunder dioksidasi jadi keton. Nah, lagi-lagi untuk menghasilkan keton itu kita harus punya oksidator yang khusus juga. Jadi ini namanya oksidator Jones. Ya. Jadi dia sebenarnya adalah krom, sama juga di sini ya. Jadi krom dalam H2SO4. Nah, kalau ini dia ada piridiniumnya, berarti dia terikat dengan piridin ya. Oke. Nah, tadi kita sudah melihat CO yang ada hanya dengan hidrogen saja. Jadi kalau dia hanya CO, nggak ada yang lain, ini misalnya hidrogen, ya, ini atau karbon dengan karbon, ya jadi kita biasanya bilangnya karbonil. Nah ini gugus hidroksil tadi untuk alkohol, kalau kita gabung keduanya, ini namanya menjadi karboksil. Ya, nah ini berarti kalau dia seperti ini strukturnya, berarti karena dia terikat dengan hidrogen, kita sebut sebagai asam. Ya, jadi asam metanoat. Kenapa? Karena ini bisa dilepaskan ya menjadi COO- ditambah H+ gitu. Maka karena dia bisa melepaskan H+, kita sebut sebagai asam. Nah, ini karena karbonnya 1 asam metanoat, karbonnya 2 asam etanoat. Kenapa jadi OAT? Karena penamaannya adalah asam. Jadi harus ada asamnya ya, asam alkanoat gitu ya. Jadi ini nama IUPAC-nya. Kalau ada 3 karbonnya, 1, 2, 3, berarti asam propanoat gitu. Oke. Nah, contoh asam karboksilat ya. Ini kebetulan kalau kamu melihat dari contoh ini gugus fungsi asam karboksilat. Ini gugus fungsi alkohol ya. Jadi ini ada alkohol, ini asam karboksilat gitu. Nah, antara alkohol dengan asam karboksilat, mana yang derajatnya paling tinggi? Yang paling tinggi itu adalah ini.
maka gugus fungsinya harus berdasarkan ini gitu ya. Jadi OH ini kemudian bertindak sebagai substituen. Maka dia namanya bukan lagi alkohol, tapi menjadi hidroksi. Karena kita tahu ini adalah hidroksi kan, hidroksil. Nah, jadi hidroksi karena karbonnya ada 2, 1, 2. Jadi melihat dari sini adalah etanoat. Nah, jadi ada substituen, jadi asam hidroksi etanoat atau disebut juga sebagai asam glikolat gitu. Nah, sama kasusnya di sini juga berarti ini karena karbonnya ada 3, berarti asam propanoat, tapi ada substituen di posisi 2, maka asam 2 hidroksi propanoat gitu atau asam laktat. Nah, kalau dia terikat pada benzena ya seperti ini. Nah, ini namanya asam benzoat gitu. Ya, jadi ini adalah asam benzoat kalau hanya terikat seperti ini saja. Nah, kebetulan ada substituen yang lain, alkohol lagi, hidroksi lagi, maka ini sekarang tergantung posisinya ada di mana. Jadi kita tidak bilang sebagai posisi 1, 2, tetapi ini kalau dia di sini orto, kalau di sini meta, kalau di sini para gitu ya. Jadi kebetulan dia beda 1 karbon ya, berarti ini orto, maka namanya asam ortohidroksi benzoat itu atau asam salisilat. Nah, ini minggu depan akan kita bahas lagi. Ini adalah contoh-contoh asam karboksilat di mana gugus fungsi karboksilatnya ada 2. Maka namanya itu menjadi dikarboksilat. Nah, jadi ini adalah benzena ya. Jadi asam benzena. Nah, ini di posisi 1,4. Kita tidak sebut para ya. Oke, jadi 1,4 dikarboksilat atau asam tereftalat. Nah, ini adalah bahan baku untuk pembuatan polyester dakron. Nah, jadi yang lain-lainnya nanti bisa dilihat, contohnya asam heksanadioat, pentanadioat, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, asam karboksilat karena dia punya OH, ya, jadi antar antar asam karboksilat, ya, itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi dia antara asam karboksilat yang satu dengan asam karboksilat yang lain itu bisa membentuk ikatan hidrogen, maka dia bisa membentuk dimer. Ya, contohnya seperti ini. Kalau ini adalah karbon CH3, maka ini asam etanoat gitu ya. Nah, jadi asam etanoat yang satu dengan asam etanoat yang lain itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, ini kan etanoat yang pertama gitu ya. Ini asam etanoat yang berikutnya gitu. Jadi hidrogen yang terikat pada oksigen itu bisa membentuk ikatan hidrogen dengan oksigen yang lain gitu. Jadi dia bisa membentuk hidrogen seperti ini. Ini hidrogen yang terikat pada oksigen bisa membentuk ikatan hidrogen dengan oksigen yang lain gitu. Jadi ini akhirnya ada 2 ikatan hidrogen, sementara alkohol itu hanya punya 1 ikatan hidrogen ya. Jadi kalau misalnya alkohol dia kan seperti ini ya. Ini hidrogen. Nah, ini bisa membentuk ikatan jadi ini ya, bisa membentuk ikatan dengan misalnya alkohol yang lain seperti ini, gitu. Jadi ini ikatan hidrogennya, ya. Jadi biasanya ini tidak membentuk ikatan hidrogen dengan yang lain lagi, maksudnya ini yang sama gitu. Jadi terbentuk ikatan hidrogen dengan ini, itu biasanya tidak terjadi seperti itu. Jaraknya terlalu dekat, gitu ya. Jadi akan ada halangan sterik biasanya. Jadi ini tidak terjadi. Oke, kalau ini karena dia saling berhadapan gitu ya, bagian polarnya, maka bisa membentuk 2 ikatan hidrogen. Nah, jadi melihat dari situ dia polar dan dapat berikatan hidrogen, ya, juga dengan air, bahkan dengan dirinya sendiri, maka dia akan larut dalam air, ya. Dan juga kalau melihat dari titik didihnya, ya titik didihnya akan lebih tinggi dibandingkan alkohol. Oke. Nah, kemudian berikutnya masih yang sama ya, masih COO, tapi sekarang hidrogennya diganti ya, hidrogennya diganti maka dia menjadi ester. Kalau H di sini berarti H+, ini asam, kalau diganti dengan karbon berarti dia menjadi ester. Nah, kita menamainya berdasarkan karbon yang terikat secara tunggal dengan oksigen.
ya. Jadi karbon yang terikat secara tunggal dengan oksigen itu gugus alkilnya. Sisanya itu adalah alkanoat. Jadi namanya ini adalah uh, alkil alkanoat gitu ya. Jadi ini kalau dinamai ini adalah alkil alkanoat. Oke. Nah, jadi contohnya ini adalah karena ini terikat secara tunggal dengan oksigen ini, maka ini sebagai substituennya gitu ya, atau gugus alkilnya. Nah ini karena ada dua karbon jadi etil. Nah ini sekarang karena ada dua karbon dari asam karboksilat, jadi ini etil etanoat ya. Oke, contoh yang lain. Nah ini karena dia sama, ya, jadi ini sebentar. Ini kalau digambarkan ya, berarti ini COO gitu ya. Dan ini berarti CH2, ini CH3. Nah, kemudian ini karena dilihat metilnya ada dua dan juga namanya dua propil. Berarti ini terikat posisinya di posisi nomor 2 ini propilnya. Jadi ini CH3 ini hidrogen ya, masih ada satu hidrogennya. Jadi ini kan metil ada dua, jadi 1, 2. Oke, berarti ini CH ya. Nah ini berarti karena di posisi 2 terikatnya, berarti dia 2 propil. Kalau dia hanya di posisi 1, berarti kita hanya sebut propil saja, propil propanoat. Tapi karena ini terikatnya di karbon nomor 2, maka namanya 2 propil propanoat gitu ya. Jadi ini dia punya bau yang sangat bau yang wangi gitu ya. Jadi biasanya dari ester itu dipakai untuk flavor ya. Jadi untuk pemberi rasa dan pemberi wangi gitu. Jadi untuk essence juga. Nah, jadi contohnya ini untuk rasa pisang, nanas itu bisa dilihat di sini. Nah, reaksi yang melibatkan ester itu disebut sebagai reaksi esterifikasi. Ini adalah reaksi pembentukannya. Ya, ini biasanya dari tadi kalau melihat berarti ini dari asam karboksilat. Ya, ini berarti alkohol. Ya, jadi ini biasanya dikatalis oleh asam. Jadi katalis asam. Nah, jadi ini hasilnya. Tadi kalau menamai ini berarti ini metil. Ya. Jadi namai yang terikat secara tunggal, metil, karena karbonnya 2, berarti etanoat. Oke. Nah, kalau misalnya ester ini dihidrolisis, berarti dia bereaksi dengan air, maka dia bisa putus. Ya, jadi balik lagi. Jadi ini bisa balik lagi, menghasilkan asam karboksilat dengan alkohol. Jadi sebenarnya reaksi ini bisa balik gitu. Oke, jadi air yang tadi hilang itu kalau kita tambahkan lagi itu berarti reaksinya hidrolisis gitu ya. Nah, bisa juga dia bereaksi dengan basa seperti ini akan menghasilkan garam. Ya, jadi ini garam-garam seperti ini bisa dilihat contohnya pada sabun. Ya, ini dia berarti dari asam, biasanya dari lemak gitu ya, dan minyak. Jadi lemak minyak itu biasanya kan ester ya. Nah, jadi ini dari asam lemak yang sangat panjang, misalnya ini kalau ditambahkan dengan NaOH, nah ini bisa menghasilkan sabun, di mana bagian ini itu adalah polar, ya karena ini lihat ada negatif dan positif. Nah bagian yang ini itu adalah non polar. Oke, nah ini disebut sebagai lipofilik, berarti dia suka dengan lemak gitu. Jadi dia larut dalam lemak gitu ya. Oke, kemudian ini bagian yang hidrofilik, dia sukanya dengan air gitu karena dia polar. Jadi ini barangkali kamu sudah tahu ya seperti apa kerjanya. Biasanya sabun itu karena ada ujung ini dia akan ketemu dengan air, tapi yang ujung yang ini karena larut dalam lemak maka dia bisa mengangkat kotoran. Jadi dia akan terikat dengan kotoran gitu. Ya, jadi dia akan selubungi ya kotorannya. Oke, jadi itu caranya, cara kerja dari sabun. Nah, berikutnya adalah senyawa amina. Oke, nah amina ini contoh itu pada metilamin gitu ya. Jadi ini
biasanya ya digunakan dalam sintesis bahan kimia yang banyak itu untuk misalnya dalam pertanian gitu. Eh, jadi kalau kita melihat-lihat unsur-unsur yang terdapat pada misalnya herbisida, fungisida, insektisida, biosida itu banyak sekali yang menggunakan amin, ya. Nah, jadi amina itu yang aromatik primer gitu. Jadi ada amina yang juga dia bisa mengalami resonansi, jadi dia aromatik gitu ya. Amina aromatik primer itu dapat berfungsi sebagai bahan untuk pewarna gitu. Eh, Kebetulan saya kemarin baru bicara warna gitu. Jadi misalnya ada N terikat dengan karbon dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dia misalnya punya ikatan ganda. Nah, ini bisa bisa mengalami resonansi dengan N yang ini dan seterusnya. Jadi ini yang disebut dengan tadi amina aromatik primer misalnya gitu. Jadi ada yang lainnya misalnya. Ini hidrogen dan sebagainya. Ini kalau dia primer ya. Karena amina yang primer itu berarti dia seperti ini hanya mengikat satu karbon. Kalau nggak ada karbonnya itu bukan amina ya. Kalau nggak ada karbonnya itu namanya amonia. Jadi yang ada karbonnya itu baru disebut sebagai amina. Berarti ini amina primer hanya satu karbon, amina sekunder dua karbon, amina tersier itu kalau ada tiga karbon. Oke. Nah, karena dia punya pasangan elektron bebas, maka ini disebut sebagai donor ya, pasangan elektron sebagai basa Lewis. Ya, ingat asam basa ya. Jadi dia adalah basa Lewis. Oke. Nah, amonia, ini kemudian semua amina itu bisa bereaksi dengan asam kuat. Nah, ini akan menghasilkan garam amina. Karena tadi dia adalah basa, bereaksi dengan asam, hasilnya adalah garam. Nah, ini disebut sebagai garam amina. Nah, ini contohnya karena dia ini berikatan dengan 4, ya, jadi dia bermuatan positif. Jadi ditambah dengan namanya jadi amonium. Contoh di sini karena ada 2 karbonnya, jadi ini etil amonium iodida. Jadi ini adalah ion lawannya, gitu ya. Oke. Nah, amina tersier dengan alkil halida itu bisa menghasilkan amonium kuartener. Contohnya di sini, ya. Ini adalah kolin. Oke. Nah, jadi ini terlibat dalam mekanisme ya. Ini adalah prekursor untuk asetilkolina gitu. Oke. Jadi kalau misalnya contohnya di sini adalah mirip seperti ini gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan amina kalau kita ganti ya, ini hidrogennya menjadi karbon-karbon. Nah, ini berarti dia adalah amina tersier dengan alkil halida. Jadi ini tinggal ditambah dengan R saja. Oke. Nah, itu untuk amina. Nah, yang lain itu gugus fungsi. Tadi kita sudah bahas CO tunggal, kemudian CO ganda 2, kemudian ada amina. Nah, berikutnya adalah sulfur. Nah, sulfur itu satu golongan dengan oksigen. Nah, kalau oksigen terikat dengan hidrogen, ini namanya alkohol. Ya, jadi ini kalau diganti dengan S namanya tiol gitu. Jadi ya masih mirip ya, seperti alkohol tapi dia jadi tiol. Jadi makanya namanya metanatiol, gitu ya. Kalau tadi metanol, ya. Nah sekarang jadi metanatiol atau nama lainnya ini adalah merkaptan untuk SH. Jadi ini metil merkaptan. Jadi ini adalah nama trivialnya. Nah, sulfur itu seringkali berbau busuk, jadi senyawa ini itu sering dipakai untuk melacak kebocoran pada pipa gas. Jadi dia biasanya dicampur dengan gas alam gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran pipa pada gas alam itu kita bisa mencium gas tersebut karena dia dicampur ya dengan etanatiol gitu yang baunya sangat busuk. Oke, nah jadi tadi karena baunya busuk, ya ini senyawa ini juga akan ada di di hewan yang ini ya
Jadi di hewan yang berbau busuk seperti sigung ya. Apa sih? Apa yang bisa menyemprotkan apa cairan yang berbau busuk gitu. Kemudian kita juga bisa misalnya mendapatkan propanatiol itu pada bawang merah ya, bawang merah selain dia punya apa asam yang bisa mengakibatkan kita jadi apa mengeluarkan air mata, dia juga punya propanatiol yang menghasilkan bau gitu ya. Nah, kemudian tiol ini bisa membentuk bisa berikatan satu dengan yang lain menghasilkan disulfida. Nah, ini disebut sebagai metil disulfida ya. Nah, disulfida ini banyak terdapat dalam protein, terutama misalnya di rambut, di tanduk dan di kuku gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia terikat seperti ini ya, dia terikat seperti ini berarti dia disebut sebagai jembatan disulfida. Nah, kalau ini berarti dia hanya satu saja, ini namanya sulfida. Jadi bukan tiol ya. Nah, ini tolong dibedakan ya. Kalau tiol itu berarti dia terikat antara S dengan H, berarti tadi alkohol ya, jadi ini tiol. Tapi kalau dia hanya terikat satu saja, maaf, kalau dia tidak terikat pada hidrogen, nah ini berarti namanya hanya sulfida. Sama seperti misalnya ini apa gitu ya, ini uh, hidrogen oksida kan ini sebenarnya namanya gitu, dihidrogen oksida. Jadi ini juga sama. Jadi ini adalah divinil, ini vinil nama trivial dari alkena ya. Jadi divinil sulfida gitu ya. Jadi beda antara kalau dia terikat dengan hidrogen atau tanpa hidrogen. Oke. Nah, jadi ini jembatan apa disulfida ini tadi kita bisa lihat tadi disebutkan ada pada rambut gitu ya. Nah ini jadi contohnya adalah pada orang yang rambutnya keriting itu berarti punya banyak jembatan disulfida gitu. Nah ini berarti kalau mau meluruskan rambut ini berarti dia harus direduksi ya. Jadi ini kebanyakan tiolnya gitu ya. Nah jadi pembentukan jembatan itu misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini S ketemu dengan S, ini tadinya SH ketemu dengan S. Nah, ini kemudian ya jadi terbentuk ikatan langsung. Nah, ini tadi kan kalau rantainya lurus gitu, di sini ada SH, di sini ada S dan sebagainya gitu ya. Nah, ini jadi dia membentuk lekukan seperti ini gitu. Nah, ini makanya jadi rambutnya jadi keriting. Jadi dia cukup kuat ini, ikatannya cukup stabil. Makanya rambut keriting ini orang-orang yang rambutnya keriting ini biasanya cukup apa ya makan banyak bahan kimia ya untuk meluruskan rambutnya gitu. Oke, nah kemudian reaksi pada apa namanya reaksi pembentukannya gitu ya, reaksi antara tiol gitu ya, reaksi tiol gitu biasanya kalau misalnya dengan asam karboksilat karena dia ini mirip dengan alkohol, tadi ini masih kalau ini oksigen ini adalah alkohol. Nah, kalau alkohol bereaksi dengan asam asetat asam karboksilat, tadi hasilnya adalah ester. Nah, kalau tiolnya bereaksi dengan asam asetat namanya tioester ya. Jadi ini adalah hasilnya ya, tioester. Oke. Nah, jadi tadi sama ya, jadi tioester ini juga bisa ya. Kalau kita melihat ke sini, ini kebetulan adalah salah satu contoh apa tiol ya, koenzim A gitu. Jadi tiolnya koenzim A ini bereaksi dengan asam karboksilat. Nah ini menjadi asetil koenzim A gitu. Jadi ini nama umumnya ya, koenzim A. Oke, jadi ini bisa ditemukan sebagai bahan reaktif dalam enzim ini gitu ya. Oke. Nah, jadi itu kira-kira untuk organik, jadi tidak terlalu apa namanya banyak
banyak menghafal. Biasanya kita organik ini kalau di kurikulum sebelumnya kita sampai 2 pertemuan gitu, tapi ini dia dipersingkat ya. Cuma di latihannya ini agak aneh, ada apa namanya diberikan beberapa latihan yang sebenarnya tidak ada di slide. Contohnya yang ini ya. Kalau ini ada di slide, jadi kamu bisa latihan sendiri. Ini penamaannya, ini misalnya posisinya kamu tinggal cari saja, tuliskan rantainya gitu ya. Nah ini juga sama gitu ya, kamu rantai panjangnya cari. Nah kalau di sini ini kan ada 2 nih, ikatan ganda 2-nya gitu. Jadi kita harus usahakan kedua-duanya itu berada di rantai yang sama gitu. Jadi kita harus memilih ini. Walaupun ini karbonnya hanya ada 6. Kalau kita pilih ini gitu, ini karbonnya ada 7 gitu. Tapi kita harus menempatkan dia di rantai yang sama ya. Jadi ini akhirnya karena dia karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ini sekarang bertindak sebagai substituen. Nah, substituennya ini adalah 1, 2, 3, ini adalah propil. Jadi di posisi 3. Jadi nama ini adalah 3 propil. Nah, sekarang ini posisi alkenanya itu ada di posisi 1 dan 4. Jadi ini bisa dituliskan 1, 4 gitu ya. Ini karena dia heksa. Jadi ini heksa diena. Jadi karena ada dua ikatan ganda 2-nya heksadiena. Nah, seperti saya bilang, kadang-kadang kamu akan ketemu juga misalnya penulisannya adalah 3 propil heksana heksa 1,4 diena. Gitu. Kadang-kadang ini ketemu seperti ini juga, ya. Oke. Jadi untuk penulisan ini ya, jadi 1,4 heksadiena ini biasanya yang kita pakai. Oke. Nah, jadi itu yang yang tidak terlihat di slide. Jadi kalau ada 2 berarti diena, kalau 3 berarti triena gitu ya. Jadi kita harus nomori di posisi berapa dia gitu. Oke. Nah, contoh yang ini mudah-mudahan semua sudah tahu bahwa ini berarti kalau kita nomori dulu. Jadi ini kalau ini nomor 1 berarti ini rantainya 2, 3. Jadi ini kalau dari kiri berarti ini 2, 3, 3 dan 4. Kalau dari kanan. Kalau dari kiri berarti ini 1, 2, 2 dan 3 gitu. Berarti kita pilih yang ini. Cuma gitu ya, kalau ini di posisi 1, ini 2, ini posisi 3, berarti ini adalah karena ini bromo berawal dari B, ini kloro ya, ini K. Tapi dia sebenarnya nama Inggrisnya adalah CH. Jadi kloro. Jadi abjadnya abjad Inggris gitu ya. Jadi tetap kita menggunakan bromo walaupun nomornya nomor 3. Sementara kloronya nomor 1 gitu ya. Jadi namanya ini adalah, ini ada 2 metil ya. Jadi ada 2 metil. Jadi ini namanya adalah karena 2 di metil tapi ini M. Berarti kita namanya dari bromo, kloro, baru metil ya. Jadi ini 3 bromo, oke, 1 kloro, 2 dimetil, oke, karena tadi 4, 1, 2, 3, 4, butana. Ini semua nyambung ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau ini mudah-mudahan semua udah bisa lihat ini rantainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silahkan namai sendiri ya. Oke, nah ini mudah-mudahan semua tahu ada 3 metilnya. Ini isobutilnya, bromida. Ini sebenarnya nama trivialnya, berarti kamu tinggal gambar isobutil. Jadi seperti ini gitu ya. 1, 2, 3, 4 berarti BR-nya ada di sini gitu.
Oke, 2 metil siklopentena. Oke, jadi siklopentena. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini karena pentena, jadi bukan siklopentana, jadi ada ikatan ganda duanya di siklonya. Jadi ini adalah karbon 1 karena kita awali 2, nah 3. Karena dia 3 berarti kita tambah 1 CH3. Jadi di posisi 3, jadi 3 metil siklopentena. Oke, 2 fluoro 3 heksuna. Jadi heksuna berarti ikatan ganda tiganya ada di karbon nomor 3 gitu ya maksudnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3. Nah di sini ada ikatan ganda 3 karena una. Ya, jadi 1, 2, 3. Nah fluoronya ada di posisi 2. Berarti ini F. Oke, jadi 2 fluoro 3 heksuna gitu ya. Oke. Nah, saya kira kalau untuk menamai ini mudah-mudahan sudah tahu ya. Jadi apa namanya? Kamu lihat gugus fungsinya, contohnya seperti ini. Gugus fungsi ini yang kamu ambil, berarti ini adalah siklopentanol, ya. Jadi siklopentanol. Berarti ini adalah karena ini metil, berarti metil siklopentanol. Karena dia di posisi 1, jadi kita ya bolehlah kamu tulis 1 metil siklopentanol gitu. Oke. Nah, lain-lainnya mudah-mudahan bisa apa namanya? Jadi ini karbonnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini agak aneh karena ada alkohol dan ada ikatan ganda 2. Jadi ini adalah posisinya 1, 2, 3. Berarti ini apa? 3 butenol. Jadi enolnya gitu ada di posisi nomor 3. Jadi dia 3 butenol gitu. Oke, jadi bukan kita menamainya hidroksi 1, 2 hidroksibutena gitu ya. Jadi kita karena derajat dia masih lebih tinggi. Jadi 3 butenol. Oke, nah ini barangkali kalau kamu cari-cari ini tadi tidak ada di slide. Nah, ini kalau benzena itu sebagai substituen berarti dia menjadi fenil ya. Tadi sudah saya tunjukkan di awal namanya jadi fenil. Nah, berarti ini karena rantai alkoholnya ya. Jadi ini adalah etanol ya. Jadi karena karbonnya itu 1 di sini 2, maka ini namanya berarti 2 fenil etanol. Oke. Jadi gitu ya. Oke, nah kamu tinggal golongkan mana yang primer, sekunder, tersier. Berarti dia terikat di ujung, ya di tengah ini terikat pada karbon yang terikat semuanya ke karbon. Ini mudah-mudahan tahu reaksi esternya, ya. Bisa latihan. Oke, ini juga reaksi oksidasinya. Kalau dia dengan yang kuat, berarti menghasilkan asam karboksilat, gitu ya. Nah ini silakan urutkan berdasarkan kenaikan titik didih. Jadi kamu cari yang mana yang bisa berikatan hidrogen, ya berarti ini tadi disebutkan tidak bisa berikatan hidrogen. Kenapa? Karena hidrogennya tidak terikat pada FON, dia terikat pada karbon, ya. Jadi tidak bisa berikatan hidrogen. Rantainya pendek, ya, berarti dia titik didihnya rendah. Oke, ini tidak bisa ikatan hidrogen, tapi rantainya lebih panjang, berarti ini nomor 2 gitu ya. Jadi ini sudah di flip. Oke. Nah, sekarang ini dia bisa berikatan hidrogen dan rantainya panjang gitu ya. Jadi ini berarti saya kasih 2. Oke. Nah, ini karena dia punya 2 ikatan hidrogen berarti dia ini. Jadi dia offset ini karena karbonnya hanya 2, tapi ini dan ini karbonnya ada 3, tetapi dia bisa membentuk 2 ikatan hidrogen gitu. Nah, ikatan hidrogen itu jauh lebih kuat dibandingkan gaya gaya London gitu. Jadi makanya dia ini lebih kuat. Oke, silakan yang lain. Ini para hidroksibenzoat ada contohnya di slide. 2 hidroksipropanoat juga ada contohnya, metil metanoat gitu juga ada
Oke, kalau ini berarti ester ya. Oke, jadi metil metanoat. Berarti O terikat pada ini metil meta. Berarti karena ini meta